Di video sebelumnya, kita udah ngebahas dua cara awal untuk ngebangun personal branding di sosial media. Buat lebih lengkapnya, kamu bisa cek di video yang ini. Dan di video kali ini, kita akan ngebahas lanjutannya lagi, yaitu 3 kesalahan yang harus kamu hindari ketika membangun personal branding di sosial media. Halo, nama gue Safri, konten kreator yang udah 6 tahun ngonten dan bangun personal branding di sosial media. Dan channel ini, gue akan ngebahas tentang self-development, mindset, dan juga tentang pengalaman gue 6 tahun ngonten dan bangun personal branding. Dan di video ini, kita akan ngebahas 3 kesalahan yang harus kamu hindari ketika membangun personal branding di sosial media. Biar kamu itu bisa lebih aware dan lebih mudah menghindari 3 kesalahan tersebut, agar proses membangun personal branding kamu bisa jadi jauh lebih mudah. Kesalahan yang pertama yaitu konsisten tapi nggak pernah mengevaluasi. Konsistensi itu penting, tapi kalau kamu nggak pernah mengevaluasi konten kamu, ya sama aja bohong. Bayangin aja, kamu itu udah ngonten selama 3 bulan, hampir nggak ada yang bolong. Kamu udah meluangkan waktu kamu untuk riset, syuting, edit, dan upload kontennya. Tapi selama 3 bulan, kamu itu nggak dapetin apa-apa. Yang follow nggak ada, yang komen nggak ada, yang like pun dikit, yang view pun sedikit, income ya boro-boro, orang yang follow aja nggak ada gitu. Kalau ini yang terjadi, berarti ada yang salah sama konten kamu. Tapi masalahnya, kebanyakan orang itu berpikir kalau solusinya adalah lebih konsisten lagi. Padahal ya nggak gitu. Kalau kamu hanya mementingkan konsistensinya tapi nggak memperbaiki dan evaluasi konten kamu, ya kamu hanya mengulangi kesalahan yang sama. Hasilnya pasti sama aja. Yang seharusnya kamu lakukan adalah memperbaiki dan mengevaluasi konten kamu. Karena bisa jadi masalah itu bukan di konsistensinya, tapi di kualitas konten kamu. Kalau selama ini viewsnya itu stuck di situ-situ aja, ya bisa jadi hook konten kamu itu nggak terlalu kuat. Atau mungkin isinya itu terlalu bertele-tele. Kalau selama ini tuh nggak ada yang follow akun kamu, ya bisa jadi yang salah itu adalah profil sosial media kamu. Mungkin bio-nya masih nggak jelas, foto profilnya juga nggak ada mungkin, atau masih nggak kurang menarik gitu ya. Atau bahkan nggak ada value yang kamu tawarkan di profil sosial media kamu. Atau bahkan sekedar username ya. Mungkin terlalu ribet untuk diingat ataupun terlalu rumit untuk diketik. Dan juga jangan abaikan ataupun jangan lupakan data yang udah dikasih selama sosial media ke akun kamu. Kan kamu bisa lihat tuh di dashboard profesional ya. Itu merupakan data yang sangat penting untuk bisa mengevaluasi konten kamu. Karena dari data itu kamu itu bisa lihat mana konten yang paling perform, mana konten yang paling banyak di like, di komen, di share, ataupun paling banyak yang memberikan followers ke akun kamu. Kamu bisa lihat tuh, kenapa konten itu bisa paling perform, kenapa konten itu bisa paling banyak yang like, kenapa konten itu bisa paling banyak yang share, dan masih banyak lagi. Dan kamu juga bisa melihat mana konten yang paling nggak perform. Dan kamu bisa pelajari juga, kenapa konten itu bisa nggak perform, biar kamu nggak ulangi lagi ke depannya. Jadi itu merupakan data yang sangat penting untuk kamu bisa mengevaluasi konten kamu. Jadi di balik angka-angka itu ada petunjuk tentang apa yang sebenarnya disukai oleh audiensmu dan apa yang gak disukai oleh audiens kamu. Apalagi nanti kalau konten kamu itu udah mulai dimonetisasi, makin banyak lagi yang bisa dievaluasi. Kayak CTR-nya, retention time-nya, atau bahkan angka konversinya. Itu semua bisa dievaluasi untuk memperbaiki konten kamu agar bisa jadi lebih baik ke depannya. Makanya ya, jangan hanya bangga kalau kamu itu udah konsisten. Tapi banggalah ketika kamu udah konsisten dan kualitas konten kamu itu semakin meningkat. Karena tujuan dari evaluasi itu bukan hanya mencari kesalahan, tapi juga memperbaiki konten kamu agar kualitasnya jadi jauh lebih baik ke depannya. Lalu pertanyaannya, idealnya seberapa sering sih kita itu harus mengevaluasi konten kita? Kalau gue sendiri itu selalu mengevaluasi 1 minggu sekali atau bahkan 2 minggu sekali. Tapi kalau kamu baru mulai konten, kan data itu masih sedikit ya. Jadi minimal itu 2 minggu sekali atau bahkan mungkin 1 bulan sekali. Kumpulin aja dulu datanya, nanti kalau udah cukup baru kamu evaluasi. Karena yang terpenting, kamu itu jangan sampai nggak pernah sama sekali mengevaluasi konten kamu. Karena sekali lagi, evaluasi ini merupakan hal sangat penting agar proses kamu dalam membangun personal branding jadi jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah. Kesalahan yang kedua yaitu cuma upload tapi nggak bangun interaksi. Banyak orang yang baru bangun personal branding itu mengira kalau mereka itu cukup hanya upload konten aja. Karena mereka pikir selama mereka konsisten, pasti lama-lama orang juga akan tahu diri mereka. Akhirnya waktu mereka ya habis hanya untuk riset, cari ide, syuting, edit video, dan upload kontennya. Dan berharap personal brandingnya bisa terbentuk dengan sendirinya. Padahal personal branding itu bukan hanya kita itu dikenal aja. Tapi juga kita harus bisa membangun trust ataupun kepercayaan dari audiens kita sesuai dengan apa yang udah kita bahas di video sebelumnya. Kalau hanya dikenal ya kamu itu bisa dapetin dari satu konten yang viral, tapi dikenal itu belum tentu bisa dipercaya. Sedangkan personal branding itu nggak hanya cukup dikenal aja,
tapi juga harus bisa dipercaya. Mungkin kamu pernah lihat ya, ada kreator yang followersnya itu sampai jutaan dan views kontennya sampai jutaan juga, tapi pas dia jualan, itu nggak ada yang beli. Atau ada yang beli, tapi cuman ratusan orang aja. Tapi di sisi lain, ada kreator yang followersnya itu cuman 10.000 dan views kontennya mentok di ratusan ribu, tapi ketika dia jualan, yang beli itu sampai ribuan. Kamu tahu apa yang membedakan antara dua kreator itu? Ya, jawabannya adalah kepercayaan. Kreator yang pertama itu nggak berhasil membangun kepercayaan yang kuat pada audiensnya. Sedangkan kreator yang kedua itu berhasil membangun kepercayaan pada audiensnya. Jadi, kepercayaan ini merupakan hal yang sangat penting dalam personal branding. Gak hanya mempengaruhi monetisasi aja, tapi juga mempengaruhi dampak yang kamu berikan ke audiens kamu. Kalau kamu bisa dipercaya, maka dampak yang kamu berikan itu akan semakin luas jangkauannya ke audiens kamu. Tapi ketika kamu gagal membangun kepercayaan, maka dampak itu jangkauannya akan semakin sempit ke audiens kamu. Nggak semua audiens kamu akan merasakan dampaknya. Jadi untuk membangun personal branding yang berdampak, kamu itu sangat membutuhkan kepercayaan. Jadi mulai sekarang jangan habiskan waktu kamu hanya untuk riset, cari ide, syuting, edit, dan upload konten aja. Tapi juga bangun kepercayaan nih. Dan salah satu cara membangun kepercayaan adalah membangun interaksi terlebih dahulu. Karena dari sebuah interaksi itu akan memperkuat hubungan kamu dengan audiens kamu. Dan ketika hubungannya kuat, maka kepercayaan itu pasti akan tumbuh dengan sendirinya. Karena ketika kamu itu berusaha ya untuk berinteraksi dengan audiens kamu, mereka itu pasti akan merasa didengar dan merasa diperhatikan oleh diri kamu. Dan ketika semua itu terjadi, mereka itu pasti akan lebih kenal dengan diri kamu. Dan mungkin mereka juga bisa menganggap diri kamu itu sebagai teman mereka. Dan kalau seperti ini, itu berarti hubungan kamu dengan audiens kamu itu udah kuat. Dan ketika hubungannya kuat, maka kepercayaan itu pasti akan terbentuk dengan sendirinya. Dan akhirnya kamu itu bisa membangun personal branding yang berdampak. Karena hubungan kamu dengan audiens kamu itu bagus dan kuat. Lalu pertanyaannya, gimana sih cara kita itu bisa membangun interaksi? Ya caranya simple ya. Kamu itu tinggal balesin aja tuh DM yang masuk ataupun komentar yang masuk. Nggak harus semuanya dibalesin kok. Yang penting kamu itu jangan sampai nggak pernah sama sekali berinteraksi sama audiens kamu. Sesekali coba deh balesin DM dan balesin komentar yang masuk ke akun kamu. Atau bahkan kamu juga bisa coba buat story yang bisa mengajak interaksi audiens kamu. Karena sekali lagi ya, interaksi itu merupakan hal yang sangat penting untuk membangun sebuah kepercayaan. Karena dari interaksi akan terbentuk hubungan yang kuat. Dan dari hubungan yang kuat itulah, akhirnya kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya. Kesalahan yang ketiga, yang terakhir adalah terlalu sibuk mencari cara supaya viral. Salah satu kesalahan terbesar orang ketika membangun personal branding adalah terlalu sibuk mencari cara untuk viral. Ya sebenarnya nggak salah juga sih. Karena ketika kamu membangun personal branding di sosial media, ya viral itu bisa mempercepat prosesnya. Karena bagaimanapun, kamu itu kan butuh followers ya. Butuh banyak audiens. Dan ketika viral, maka kamu itu bisa mendapatkan banyak banget followers dan juga audiens baru. Tapi masalahnya, banyak orang itu akhirnya terlalu sibuk mencari cara biar viral. Sampai mereka itu mengorbankan identitas yang sebenarnya ingin mereka bangun. Mereka ikutin semua tren, ngebahas topik yang sebenarnya mereka itu nggak pahami, ataupun mengatakan suatu hal yang nggak benar hanya untuk viral. Ya mungkin hasilnya memang viral ya. Tapi pertanyaannya, viral karena apa? Dan ketika audiens kamu itu tumbuh dengan cara yang salah, maka kamu pasti akan susah mengubah mereka jadi audiens yang percaya dengan diri kamu. Dan akhirnya kamu itu akan susah untuk membangun personal branding yang berdampak dan bisa dipercaya. Karena setiap konten yang kamu upload itu akan membentuk algoritma dan audiens kamu. Kalau kamu itu upload yang asal, ya audiensnya juga pasti akan asal juga. Dan algoritmanya juga pasti akan asal juga. Dan akhirnya kamu itu akan kesusahan untuk mengembangkan konten dan personal branding kamu. Jadi ya jangan sampai ya kamu itu mengabaikan identitas dan tujuan awal kamu hanya untuk viral. Karena viral itu hanya sementara, tapi personal branding yang berdampak itu bisa selamanya. Jadi ya fokus aja ya sama tujuan awal kamu, yaitu membangun personal branding yang berdampak dan dipercaya sama orang lain. Fokus aja buat konten yang sesuai sama identitas kamu. Terus perbaiki konten kamu, pasti lama-kelamaan konten kamu juga akan viral dengan cara yang benar. Karena seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya ya, kalau traffic di sosial media itu cara kerjanya bagaikan snowball effect. Awal-awal mungkin gak ada yang lihat, tapi semakin kamu konsisten dan semakin sering kamu perbaiki konten kamu, lama-kelamaan bola saljunya itu akan semakin besar, ataupun trafficnya itu akan semakin besar. Nah, akhirnya akan bisa memberikan kesempatan viral ke konten kamu dan juga ke akun kamu. Yang akhirnya
personal branding kamu itu akan terbentuk dengan cara yang benar. Jadi jangan sampai kamu itu terlalu sibuk mencari cara viral sampai mengabaikan tujuan awal kamu. Karena sekali lagi ya, tujuan awal kamu itu kan membangun personal branding, bukan hanya viral saat. Karena viral itu hanya sementara, tapi personal branding itu bisa selamanya. Jadi fokuslah membangun personal branding yang bisa berdampak ke banyak orang. Oke, jadi itulah 3 kesalahan yang harus kamu hindari ketika kamu membangun personal branding di sosial media lewat konten. Yang pertama, hanya konsisten tapi nggak pernah evaluasi. Yang kedua, hanya upload tapi nggak pernah bangun interaksi. Dan yang ketiga, terlalu sibuk mencari cara agar viral. Sebisa mungkin, kamu itu harus menghindari 3 kesalahan itu. Biar kamu bisa lebih mudah membangun personal branding kamu di sosial media. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau bermanfaat, seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Dan jangan lupa juga nonton video lainnya dari channel gue di Dari Safri. Oke, thanks for watching, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.